Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sedulur ISK dimanapun Anda berada. Masih tetap bersama Kang Fikri di podcast isknews.com. Banyak hal ada di sini. Pemirsa yang kita hormati, ada banyak hal yang kita bicarakan di podcast ISK ini. Tentu kita ingin ketika ada masalah kita coba pesahkan bersama, kita hadirkan narasumber yang kompeten, siapa tahu nanti ada solusinya. Masyarakat Kudus dan sekitarnya tentu di beberapa hari kemarin banyak yang memperbincangkan tentang keberadaan KONI Kabupaten Kudus. Ada kejadian mosi tidak percaya. Ada penganggaran yang hanya 1 miliar untuk tahun 2021. Tentu pagi ini kita sudah ada narasumber Bapak Haji Ridwan. Beliau adalah Ketua KONI 2 periode. Tentu nanti akan menyampaikan banyak informasi tentang bagaimana KONI yang sebenarnya, kan begitu. Pak Duan, ya, tentu jenengan sayup-sayup mendengar, bahkan jelas mendengar bahwa di beberapa bulan yang lalu di KONI ini sedang ada, ya, katakan konflik internal, ya. Yeah. Ada 36 pengcap yang mengklaim mengirimkan surat mosi tidak percaya kepada Ketua KONI. Bahkan sempat wadul ke Pengprov saat itu. Pak Kaji Duan melihatnya seperti apa? Ya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Terima kasih yang Mas Fikri dan seluruh masyarakat Kudus pecinta olahraga yang berada dimanapun. Apa yang disampaikan oleh Mas Fikri memang betul. Sampai sekarang masih ya? Masih. Karena mosi tidak percaya itu karena seorang kepemimpinan. Nah, sampai sekarang katanya tidak ada, masih ada. Di dalam tubuh KONI sendiri, maaf saya bukan pengurus, itu juga masih sampai sekarang. Ternyata masih saya punya WA group yang mosi tidak percaya di tubuh KONI itu sendiri, dan kalau yang masih konsisten sih enggak masuk di grup itu. Dan untuk pengkap yang memang orang-orang yang betul-betul memperhatikan olahraga masih konsisten sampai sekarang bahwa mosi tetap bergulir. Tetapi karena ketuanya mosi itu nggak tahu ya kok akhirnya mengundurkan diri dan minta maaf dari kelompok itu. Itu saya juga bertanya-tanya. Seorang pemimpin, seorang kok harus seperti itu. Ya paling tidak pelaku olahraga harus paham apa sih yang diinginkan. Justru saya ini bertanya-tanya sampai sekarang malah bingung masalah hal itu. Jadi termasuk salah satu alasan kenapa di mayoritas pengkap ini mengirimkan surat mosi tidak percaya ini, salah satunya adalah mengevaluasi sosok ketua umum KONI-nya, bahwa hampir kebanyakan pengurus pengkap ini melihat bahwa sosok ketua KONI ini tidak ada kecakapan di dunia olahraga. Artinya
ketua KONI ini harus benar-benar paham tentang dunia olahraga. Menurut Pak Duan. Betul, Pak Fikri. Kayaknya saya sendiri kan basicnya memang olahragawan. Ya. Jadi olahragawan itu simple sebetulnya. Satu, kalau dia mau berlatih, bermain, ibaratnya perutnya harus terisi dulu. Setelah terisi dan bertanding, dapat juara, mesti paling tidak mintanya jamu, terusan, bonus, itu kan pasti. Wajar. Karena dalam Piala Porprov itu yang ditunggu-tunggu oleh para atlet untuk menampilkan suatu prestasi. Nah, jadi begini, ketua KONI harus punya program yang jelas. Jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. panjang. Jangka pendek itu apa? Keseharian-harian untuk latihan. Itu bagaimana? Jangka menengah, persiapan kejuaraan di Jurda, junior, kejuaraan mungkin gubernur, bupati, dan yang lain. Untuk persiapan menuju era jangka panjang. Jangka panjangnya apa? Pradan Porprov. Nah itu atlet istilahnya berkeringatnya sampai, ya kalau ditempatkan manci mungkin mancinya sampai muntah-muntah. Artinya harus berlatih dan berlatih. Iya, nah, itu yang perlu juga diperhatikan. Dan ketua KONI itu harus dekat dengan pemangku jabatan, baik bupati maupun ketua dewan. Karena anggarannya itu yang memberikan adalah dari kedua pemangku jabatan itu. Pada waktu era-era sebelum saya kan ada Piala Bupati dalam rangka hari jadi Kota Kudus. Tapi 2 tahun ini nggak ada. Nah, itu. Jadi salah satu lagi kenapa Pengkap ini mengirimkan surat mosi tidak percaya kepada ketua KONI ini, salah satunya adalah juga pemberian anggaran pembinaan yang tidak transparan. Betul. Antara Pengkap satu dengan yang lain. Istilahnya ada yang bilang bahwa nek balane ya dikei rodok kaduk, nek ora balane. Sebenarnya harusnya kan tidak seperti itu ya. Artinya sesuai dengan porsi olahraga bidang ini perlu diberi porsi banyak. Yang ini tidak kan sesuai dengan menurut Pak Duan. Betul. Ini yang bilang Kang Fikri loh. Iya, saya hanya melanjutkan ini saya karena pengalaman ya. saya itu penting karena dalam undang-undangnya juga ada. Jadi begini Kang Fikri. Olahraga itu ada porsinya. Yaitu olahraga masyarakat yang digemari dan dapat ditonton untuk membayar. Yang pertama sepak bola, anggaran besar berarti betul. Wajar ya. Bola voli, betul. Basket, ini olahraga masyarakat yang bisa untuk dipertontonkan. Artinya bisa dinikmati banyak orang ya. Iya. Dan ini harus ada porsi anggaran yang lebih besar dibanding dengan olahraga yang lain. Contoh kan, aja gitu. Kang Fikri, cobalah mengadakan badminton turnamen, kira-kira dibayarkan bisa aku? Mengadakan pertandingan pencak silat, apakah bisa dibayarkan? Yang bisa dibayarkan untuk olahraga perorangan hanya balap motor. Betul tidak? Iya, betul. Kira-kira yang tidak dipertandingkan saja, yang tidak membayar yang dipertandingkan, bukan kesenangan masyarakat. Orang bayar lagi loh, orang harus nonton. Betul tidak? Iya, betul. Nah, karena itu yang harus, apakah sudah mempunyai kriteria itu? Saya minta untuk ini masyarakat Kudus biar tahu kenapa ya Poli tidak ada Bupati Kam, tidak ada bantuan. Memang anggarannya 1 tahun 50 juta. Padahal saya membawai untuk saat ini ya. Iya, 2 tahun berturut-turut. 2 tahun. Bukan untuk saat ini. Sejak kepemimpinan Mas Anton. Iya. Jadi kemarin terus ditambahi ya 65-an kalau tidak salah. Saya tahu 75. Saya tidak tahu itu bendahara sama pelatih-pelatihnya yang. Nah, untuk tahun ini 50 juta.
50 juta itu padahal ada diklat putra putri sampai persiapan porprov. Kalau tidak salah pelatihnya 12 orang. Bayangkan, itu 500-an. Kali 12 sudah berapa? 6 juta. 6 juta. 10 bulan saja berkurang. Betul tidak? Ya. Nah, itu belum untuk minum, belum untuk bola, belum untuk pertandingan. Kita kalah dengan basket. Kita kalah dengan olahraga yang lain, perorangan. Ada yang dapat 100 atau 40. Ada juga kasihan kalau tidak dekat dengan ketua KONI-nya. Padahal itu emas. Itu 10 juta, 15 juta. Padahal anggaran ini tahun ini adalah 6,5 M. Terus dikemanakan semua. Apa untuk kegiatan apa? Sepak bola hanya dengar saya kan hanya 900 kan? 900 ya. Terus ASKAP hanya berapa? Yang lainnya kemana? Kalau Polri saja dapat 50, apalagi olahraga yang lain. Apakah yang diperbesar itu adalah kesepakatan? Saya nggak tahu juga. Tetapi dalam undang-undang BPK, saya pernah workshop dan mendatangkan BPK, Kapolda, serta KONI Jateng, Kapolres Kudus, Kejaksaan. Maksimal itu hanya 25% untuk kegiatan administrasi itu. Kalau itu lebih berarti salah. Nah, itu ada plafonnya. Iya, dan itu pun dibagi beberapa bidang. Ada bidang organisasi, bidang prestasi, bidang hukum, humas, dan lain. Tidak harus saya monopoli pada waktu enggak. Setanda sekretariat itu hanya bisa membantu suatu kegiatan. Ya, administrasi lah. Apabila contoh supporter kemana? Ada apa? Itu bisa untuk bantu. Yang kedua, klub-klub SSB yang tidak ada anggarannya bisa. Yang penting mereka itu masuk ke dalam diklat kalau jenjangnya sudah agak. Jadi kita nanti ada kolaborasi ataupun komunikasi yang jelas. Ada bonus mungkin dari Persiku, bonus bupati atau yang lain itu memang dari sekretariatan. Itu untuknya. Nah sekarang saya juga tidak tahu. Saya sendiri kan ya tidak masuk dalam pengurusan. Nek menurut undang-undang aturan yang jelas, saya mantan KONI sebetulnya juga penasihat. Ya, kan ex officio ya. Nah, sekarang siapa saya tanya, Bu? Tanyakan saja pada ketua KONI-nya. Kan begitu. Jadi Pak Duan. Mungkin 2 periode menjadi ketua KONI tentu sudah banyak asam garam yang dirasakan lah. Artinya goal atau output dari sebuah kepengurusan KONI ini adalah hanya satu, prestasi kan begitu. Tentu prestasi ini kan harus bisa diraih dengan merumuskan atau mengatur bagaimana program kerja baik jangka pendek, menengah, panjang ini kan harus terstruktur ya. Artinya betul. bahwa program ini harus dilaksanakan sesuai dengan kepentingannya masing-masing kan begitu. Tidak bisa program itu ujuk-ujuk dan lain-lain kan begitu. Itu akhirnya tidak punya prestasi. Mungkin salah satu kenapa hampir mayoritas Pemkab kemarin mengirimkan surat mosi tidak percaya karena dianggap bahwa kepengurusan KONI di periode ini tidak mampu atau belum mampu menyusun program kerja tersebut. Artinya sehingga karena ini kenapa tidak bisa tersusun dengan baik program kerjanya, karena selama kepemimpinan di periode ini minim komunikasi, rapat-rapat dengan pleno Pemkab mungkin bisa dihitung dengan jari dan lain-lain kan begitu. Menurut Pak Duan, harusnya KONI dengan apalagi sekarang ada 49 Pemkab ya. Artinya 48 apa 49 sih? 49. Terakhir 49. Sehingga ini kan dengan berbagai kemajemukan
Pemkab ini kan harusnya seorang ketua KONI yang label pembinaan olahraga ini kan memang harus punya program yang jelas. Iya. Menurut Pak Duan, dulu seperti apa untuk membina pengkap-pengkap ini? Saya dulu itu kan gini, Mas Fikri. Pada waktu saya pencalonan, kan mesti ada yang tidak memilih saya. Ya. Tetapi setelah saya jadi, saya rangkuli semua. Mereka saya ajak bicara untuk bagaimana yang penting sudahlah, yang sudah. Yang penting mari bersama-sama untuk memajukan olahraga. Tapi sampai sekarang untuk KONI ini kan ya belum. Ya, artinya komunikasinya kan, belum utuh ya. Saya nggak tahu bagaimana mereka itu. Karena memang olahragawan itu. Contoh, saya dengan adik saya pemain bola. Saya dikontrak di Persiku, adik saya di Rembang. Di waktu pertandingan saya mesti hantam-hantaman. Ya. Tetapi setelah pemain berhenti, kita adalah saudara, makan bersama, tidur bersama, untuk mengatakan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, untuk tahun mungkin kemarin saya ikut sana, mungkin dalam perubahan waktu saya bisa bersatu untuk memperkuat Rembang atau Kudus, kan begitu? Nah, itu yang harus dipahami seorang olahragawan. Yang kedua tentang anggaran. Dulu saya menjadi ketua KONI yang pertama 2010. Anggaran saya hanya 2M. 1M untuk Persiku, 1M adalah untuk KONI. Tapi kita bisa merangkul teman-teman banyak. Kita paparkan. Setiap dapat anggaran, saya rapatkan semua pengkap. Dan pengurus KONI boleh dicek. Saya bilang saya dapat sekian. Bagaimana caranya ke depannya lagi? Bisa dapat banyak. Karena saya bertanggung jawab atas beberapa atlet dan pengkap. Supaya sejahtera. Pada zaman saya eranya Pak Mustafa, saya sudah bilang. Masanya atlet dan pelatih setelah pengurus pengkap sejahtera. Itu yang perlu dipahami. Dan yang kedua, ketiga, pada waktu era Pak Badri dulu dapat emas, uangnya kan hanya dikasih baru separuh. Saya melanjutkan untuk memberikan bonus yang berikutnya. Hanya programkan karena itu hak daripada atlet dan pelatih. Sudah ribetnya. Contoh saja, Purwodadi kemarin 3 kali, Pati 3 kali diberikan. Tahun ini misalkan ini kemarin langsung perubahan gak dapat, murid perubahan lagi diusulkan. Jadi apa? Ini ribetnya atlet yang sejak kecil dinanti-nantikan menjadi juara. Cita-cita. Sekarang kalau sudah juara tidak dapat, bagaimana Kang Fikri? Nah, ya nyuwun sewu, selaku ketua MOSI tidak percaya Pak Masud, kenapa mengundurkan diri? Padahal nyatanya dia juga seorang pelatih, juga seorang pengurus, dulu atlet, dan belum dapat. Kok mundur? Ada apa? Ada apa itu? Saya lalu mempertanyakan pada Kang Masud. Kalau saya orang-orang artis sesungguhnya nggak mau, tetap berjalan sebelum itu direalisasi. Kan tidak ada pengusulan dalam anggaran bahwa itu akan saya kasih tahap pertama. Kan tidak ada. Lah, gimana perasaannya Kang Masud sebagai ketua MOSI tidak percaya? Kok tiba-tiba minta maaf mengundurkan diri? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Katanya seorang laragawan, seorang petarung, ya harus berani karena memperjuangkan hak-hak atlet dan pelatih. Bukan begitu saya bagi saya tidak mau. Ya, itu artinya klaim bahwa di tubuh KONI sekarang tidak ada konflik ini masih belum benar. Salah ya. Salah. Artinya di tubuh KONI sampai saat ini masih malah ada konflik. Malah mengembang. Iya, betul. Saya tahu betul itu. Ya, sehingga ini yang menjadi alasan kenapa di tahun anggaran 2021 pemerintah daerah melalui Bupati dan DPRD ini hanya menganggarkan untuk satu tahun anggaran itu 1 miliar. Dalam peraturan dan undang-undang, cobalah itu dibuka. Kalau KONI harus diberikan
anggaran pemerintah daerah dan kabupaten kota maupun provinsi pusat. Betul. Ya. Itu pasal 3. Tapi buka lagi kelanjutannya. Apabila di kemudian hari KONI kabupaten maupun provinsi ada permasalahan intern yang tidak dapat terselesaikan, maka pemerintahan wajib mengevaluasi. Evaluasi itu bermacam-macam. Nah sekarang melalui siapa? Dinas Pendidikan. Jadi nanti tidak menyalahkan bupati dan dewan. Dinas Pendidikan itu adalah pengajuan induk daripada KONI. Karena KONI di bawah Dinas Pendidikan. Yang mana anggaran itu melalui Dinas Pendidikan. Jadi pengguna anggarannya di Dinas Pendidikan. Pemantaunya langsung. Jadi tidak seperti ini. Saya juga heran sama. Ya. Sekarang saya lihat banyak. Kenapa ya? Kok tidak ada kegiatan Bupati Cup, Hari Jadi Kota Kudus? Kan ada anggarannya. Walaupun itu sederhana lah. Tidak apa kalau itu ya pembinaannya. Ini COVID betul. Tapi nyatanya kan saya melihat itu kan Mas Fikri bawa foto yang intinya piala ketua KONI. Jadi itu untuk saya kurang berkenan. Tapi ya tidak ada masalah bagi saya. Saya tidak pengurus KONI kok. Kalau bisa itu kan seyogianya. Itu piala Kang Hartopo atau Bupati. Karena itu uang pemerintah. Kalau mengatasnamakan piala ketua, KONI ketua itu berarti perorangan. Ya Pak, jangan pakai dana pemerintah. Lebih baik diberikan pada PKPK untuk pembinaan. Wayahnya kan seperti ini. Artinya mungkin sebenarnya menyelenggarakan sebuah event yang dibiayai oleh APBD, kemudian diklaim bahwa ini perebutan ketua KONI. Ini sebenarnya kurang tepat ya. Artinya apapun yang namanya piala ini kan sebuah kebanggaan. Artinya harus diperebutkan labelnya ini minimal kepala daerah. Walaupun nanti misalnya ada piala-piala yang lain itu dari ketua KONI dan lain-lain. Sehingga ini untuk evaluasi penyelenggaraan Petan Kui Plat K Open Turnamen kemarin yang digelar di 12-13 Desember ya. Artinya menurut pendapat mantan ketua KONI 2 periode ini, ketika KONI dengan biaya APBD menyelenggarakan turnamen itu, paling tidak piala yang diperebutkan ini adalah piala kepala daerah. Betul. Bukan piala internal ketua KONI kan begitu. Ini rasanya kurang pas kan begitu. Jadi begini Kang Fikri. Selama jadi saya itu 9 tahun kemarin, saya keliling ke seluruh ya Indonesia lah ibaratnya. Wong kita juga pernah Kalimantan, kembali kemana. Setiap ada tur yang mengatasnamakan kabupaten, yang anggaran pemerintah, mesti ya pialanya piala bupati. Atau hari jadi Kota Kudus. Piala hari jadi kota, paling tidak tetap ada labelnya seorang bupati. Seperti kemarin saya lihat di Pati, itu penyelenggaraan lisensi B tingkat Jawa Tengah yang di Pati itu di Hotel Sapin kalau tidak salah. Itu ya juga gambarnya bupati karo wakil bupati, bupati kalau tidak salah, bupati. Ketua KONI itu apa tah? Oh kalau seperti itu ya seperti organisasi aja kok. Caranya mau outsourcing, kan begitu. Iya betul. Ada ya, periodenya. Ya. Yang kedua perlu diketahui juga, itu kan pakai dana pemerintah. Saya tidak tahu. Selama saya menjadi ketua KONI dulu, tidak pernah ada piala ketua KONI. Mesti piala bupati. Untuk itu hari jadi piala kompetisi ya piala bupati. Kecuali kalau ada menyediakan turnamen sendiri atas uang kita sendiri. Sponsor lah. Iya, tidak dari pemerintah, sponsor. Misalkan piala Haji Ridwan, Orbit, kan perorangan. Tidak menggunakan dana pemerintah. Itu boleh. Iya. Layak lah. Layak itu seperti itu. Tapi selama menggunakan APBD, nama Kudus harus bupati. Nah, itu nama selama menggunakan dana pemerintah loh ya.
Pak Duan, Ya. Anggaran 1 miliar untuk KONI di tahun 2021 adalah nyata. Ya, nyata. Artinya kalau misalnya dengan dana 1 miliar untuk pembinaan olahraga, menurut Pak Duan, Ya sebetulnya ya kurang layak. Tetapi karena keadaan saya juga menyadari. Karena apa? Saya juga punya klub yang membina PBPSI dan yang lain. Tetapi ya ada kegiatan. Tapi kalau orang cinta olahraga tetap berjalan. Tetapi yang jelas saya selaku Pemkab ya yang menjalankan bola voli itu Kabupaten Kudus ya juga diharapkan kecewa ya tidak. Ini pelajaran bagi teman-teman. Jadi bagaimanakah sebetulnya manajemen KONI yang sebenarnya? Ya, artinya ini harus menjadi evaluasi Iya, dari pengurus jangan KONI. menyalahkan Jangan merasa- pemangku. Saya sudah pernah loh masuk koran. Seorang ketua KONI harus berdekatan dengan pemangku jabatan di Kabupaten Kudus. Saya pernah. Tapi apa itu dilaksanakan? Kan tidak. Ya. Iya. Saya sebetulnya juga agak kurang enaklah ibaratnya Ya, mantan ketua ya. KONI kok. Paling tidak kita kok kan duda-duda tetapi ini demi kepentingan masyarakat Kabupaten Kudus, khususnya olahraga. Tapi kalau boleh menarik benang merah bahwa alasan pemerintah dan DPRD memberikan 1 miliar dari pengajuan 6,5 kemudian turun 5 miliar, ini mungkin bisa dikategorikan embargo pemerintah untuk KONI karena Evaluasi bukan embargo. karena apa? Menurut pemerintah dan Bukan DPRD, menurut, memang ini benar. konflik KONI masih ada. Iya. Akan tetapi di sisi lain di tubuh KONI sendiri mengklaim bahwa konflik itu sudah tidak ada. Oh, itu Ini harus bagaimana, Pak? Ya sebetulnya harus sadar toh ya, orang yang mengatakan bahwa ini di tubuh KONI tidak ada konflik. Saya lah, misalkan contoh, Ya. Pak Duan, kamu mau bojek wong wedok ngalor ngidul. Oh ya aku mesti muni ora, Pak. Nek konangan bojoku ya berbahaya, Pak. Iya kan? Ya, betul. Ya muni tidak. Apakah jenengan harus percaya seperti itu? Ya diselidiki, coba ditanyakan yang lain. Artinya dari 49 Pemkab itu harus Tanyakan, betul-betul. nanti kan akan lihat sendiri toh. Akan tetapi gini Pak Haji, artinya kalau kita tarik ke depan, Ya. di 2022 ini kan Porprov ya. Artinya ketika di anggaran di 2021 murni hanya 1 miliar, ini artinya tidak sesuatu yang harus menjadikan ciut nyali, karena kalau nanti KONI bisa memperbaiki diri, tentu di anggaran perubahan nanti bisa artinya dianggarkan lebih untuk menutup biaya-biaya yang sudah dijalankan di bulan-bulan sebelumnya. Ya, ini Kang Fikri. Itu betul apa yang sampaikan. Ya. Yang pertama, ada program yang jelas. Yang ketiga, bisa menaungi, bisa mengayomi semua Pemkab dan atlet olahraga. Sudah dilaksanakan itu? Ya. Jadi yang terpenting itu apa sih? Saya yang belum jelas Porprov itu kapan dimulai. Ini masih masa COVID. Apalagi 2021 kalau tidak salah dalam WHO dunia COVID kedua lebih berbahaya. Apakah itu nanti olahraga juga berjalan juga? Kan hanya latihan kan? Betul pada? Contoh saja Persiku, ada anggarannya, tapi juga tidak ada kompetisi kan? Nah, untuk latihan dan kan ya habis juga kan? Dan cuma saya tidak ngaruh kan? Nah, yang selanjutnya, karena apa di dalam tubuh KONI sendiri kok dikasih anggaran juga, harus evaluasi diri juga toh ya pengurus yang lain. Ojo yang saya juga
pernah mendengarkan nama seorang dewan di Komisi D bahwa ini gini. Wong yang nanyai pada waktu kalau tidak salah ya Mei Juni atau Juni-Juli kalau tidak salah. Itu Komisi D sama KONI ditanya di pada Komisi saat D. Muncul mosi tidak percaya itu ya. Ya memang betul kan. Anggarannya nggak ada, sudah habis. Padahal anggaran habis, padahal kegiatan belum jalan kan. Yang bicara itu siapa? Saya tahu orangnya di komisi itu. Keluar muring-muring. Wah, ini. Nah, nggak usah lah, kita tahu semua. Ya kita benahi bersama-sama demi kemajuan orang Kudus. Memang nggak mampu ya, kita pengkat tetap selalu. Nah, yang sudah tanda tangan saya yakin masih tetap hanya ingin mencari sosok ketua lagi yang tidak seperti kemarin. Ya artinya mosi tidak percaya itu tetap masih dalam tubuh ya. Karena kita tanda tangan. Harus konsekuen. Sampai sekarang masih konsekuen saya. Saya tidak dikasih anggaran nggak apa-apa. Saya memang hobinya olahraga kok. Kan begitu. Yeah. Sampai karena saya dengar dulu saya mau diganti silakan. Tapi Pak Kapolres sebagai ketua harian tidak mau. Yang punya lapangan saya kok. Saya punya atlet, punya lapangan dan saya udah ada dananya tetap berjalan kok. Peduli. Nah, kan begitu. Nah, ini apa sebetulnya yang diinginkan untuk seorang leader di dalam olahraga? Harusnya yang peduli, senang, mauan itu dirangkul untuk membesarkan walaupun tidak ada anggaran tetap berjalan. Itu yang harus dicari. Artinya, kan begitu, Pak Mas Fikri. Pengurus di Pengkap atau mungkin yang lain itu tentu yang diburu ini adalah kepuasan batin. Ketika mungkin olahraga ini di manage dengan seperti ini kemudian keluar menjadi pemenang. Kang Fikri nanti coba dari PKP tanyakan, kamu dapat anggaran berapa? Mana latihanmu? Mana atletmu? Di mana? Tanyakan. Nanti dari Poli dengan olahraga yang lain dapat banyak mana? Yang tidak punya atlet tidak ada latihan. Kok dapat anggaran? Itu untuk apa? Coba nanti Kang Fikri cek. Nah itu akhirnya tidak ada rasa percaya diri kepada leader KONI, yang mana Pengkap ini akhirnya juga mengikuti daripada kegiatan KONI internet sendiri karena perpecahan. Maka kami juga dengan teman-teman ya tidak percaya juga. Jadi sahabat ISK, ketika bicara tentang KONI, satu sisi di internal pengurus sebagian menyatakan bahwa konflik ini sudah berakhir. Akan tetapi ternyata menurut data yang disampaikan oleh Pak Haji Ridwan, mantan pengurus, mantan ketua KONI 2 periode, konflik ini masih tetap ada sampai dengan nanti ada tuntutan dari yang. Menurut Pak Haji Ridwan ini KONI yang sekarang ini belum ada program kerja yang nyata. Kalaupun ada ini belum jelas karena program kerja ini harus dirumuskan mulai dari program jangka pendek, menengah, panjang. Goalnya tentu prestasi. Karena berapapun anggaran yang digelontorkan pemerintah, kalau ditutup dengan prestasi ini akan tidak ada persoalan di belakang hari. Betul Kang Fikri. Jadi begini Kang Fikri. Apa yang saya baca digembar-gemborkan di koran, ketua KONI prestasi dulu baru uang. Dan nanti ada beberapa perusahaan yang akan memberikan menyepot dana 17M. Itu tidak usah digembar-gembor. Pemberian bantuan itu tanpa tanda tangan seorang bupati tidak akan dapat. Itu sudah saya alami. Jangan dibuatkan PHP seperti itu. Tolong, saya bukan intervensi tidak, tapi nyatanya seperti itu. Ini untuk evaluasi. Iya, yang kedua, pemberian tali asik. Jadi pemberian insentif atlet. Ini bukan tidak terprogram juga. Soalnya apa? Contoh di seluruh dunia. Ini contoh yang saya contohkan di tempat Poli aja ya. Nyuwun sewu. Poli itu kan mesti 12 atlet. Yang dapat insentif kan tetap 12. 12. Pertandingan tetap orang 12 kan. Walaupun
ada pemain cadangan, ada iya, tapi nanti tetap bergantian. Tim itu kan harus 12 orang. Seperti sepak bola 18. Ya. Sekarang saja punya program bagaimana Poli hanya 8 orang yang dikasih insentif. Betul enggak? Ya. Nah, ini yang 4 gimana? Kan begitu. Iya, betul. Apakah ini profesional? Apakah ini sudah diprogram? Belum. Hanya pendadakan pada waktu dia mengatakan bahwa nanti ada insentif sekitar 600.000 per bulan. Ternyata juga hanya 250. Dan pemain saya, mohon maaf, di PON ada. Di tingkat nasional juga ada. Doni Prasetyo, Haryono itu kan pemain sini, Kudus, Sportfit kan. Sekarang saya lepas. Karena sudah tidak bisa kita memberikan. Kalau hanya 250, sampai dari mana? Numpak pesawat ini saja kan ya habis, toh kan? Betul. Betul enggak? Ya. Nah, sepak bola berapa? Boleh tanyakan insentifnya berapa? Apakah 18 orang sama pelatihnya dari 21? Apakah hanya 12 orang? Nah, ini yang perlu, apakah itu profesional? Tidak. Dibacakan juga bisa ke dalam ADART dan undang-undang. Pemain poli itu kalau sudah itu berapa orang sih? Betul enggak? Ya, ya. Seperti jenengan pegawai negeri umpamanya sudah ditanggung pemerintah. Anak loro, bojo karo kan papat. Lain kalau sudah nikah. Kalau dikasih jenengan nyai bojone jenengan ora, kira-kira bener orang kan? Kan tidak betul juga kan? Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi profesional tidak. Paham? Saya yakin juga tidak. Terbentur keuangan juga tidak. Karena pendadakan memberikan insentif. Kan harus ada program. Pada waktu pengajuan anggaran ke dinas. Ada proposalnya ya. Ada. Betul enggak? Iya. Betul enggak? Kok dana dikurangi? Harus dirembuk lagi sama semua PK. Dan semua pokok ini nih. Nah, supaya orang dikurangi bagaimana caranya? Dan sebenarnya yang harus bertanggung jawab secara Ketua. langsung adalah ketua poli dan pengurusnya dan dinas pengampunya tentu. Iya. Dalam hal ini Disdikpora Iya. bagaimana kita mempertanyakan komunikasi antara kepala dinas Dikpora dengan KONI itu seperti apa? Karena pada waktu itu yang menegur adalah Dikspora harusnya. Nah, kok iso untuk gini sebabnya kan tahu juga kan? Iya. Justru jangan malah ada istilahnya pegawai Dispora malah melu-melu seorang bener. Orang betul. Dan harus paham toh ya, dia orang Dispora kok. Juga ikut tanda tangan pencairan. Betul itu. Iya. Satu lagi Pak Diwan. Fakta bahwa di tubuh Pemkab sendiri ini kan ada beberapa Pemkab yang terjadi praktek nepotisme. Artinya Pak Ane ketua iki, anake ketua iki, engko bojone bendahara dan lain-lain. Menurut Pak Duan, sebagai ketua KONI 2 periode ini. Jadi begini Kang Piki. Sebetulnya itu ya tidak diperbolehkan. Kecuali kalau itu sudah rumahnya misalkan seperti saya ya Tanjung, mungkin anak saya di Tas, itu boleh. Dan itu memang menggeluti. Nyun sewu ya. Ya. Tetapi kalau dalam satu lingkungan pekarangan satu rumah. Satu rumah ada beberapa. Nah, yang kedua, apakah betul pengurusnya itu bisa mengumpulkan orang dan bisa betul? Ya, artinya benar-benar seperti yang diidealkan bahwa pengurus Pemkab itu harus olahragawan temenan. Betul lah. Sekarang boleh dilihat, dicek. Makanya Kang Piki kemarin ini saya suruh, latihannya di mana? Dilihatlah anggaranmu piro. Ucuk-ucuk yang tidak punya latihan, tidak punya tempat, tidak punya atlet, malah dapat lama lebih bisa 100 juta, bisa 50 juta. Padahal sing latihan khusus punya klub banyak, ngingoni capirang pelatih, hanya malah di bawah itu. Ayo lucu toh Kang? Betul dah? Iya. Prestasi kita sudah teruji. Iya. Ya kan? Istilahnya
juara sudah juara, melanglang beberapa kali. Justru tingkatnya sudah nasional. Nah, nyatanya ya begitu-begitu aja. Kan berarti kurang memahami undang-undang olahraga yang sebenarnya. Kan begitu. Ojo sakarepe dhewe bare dadi pimpinan. Ini uang pemerintah, bukan uang siapa-siapa. Kan begitu. Ya, demikian sedulur ISK dimanapun Anda berada, kita sudah bersama Pak Haji Ridwan, ya, Ketua Umum KONI 2 periode, yang memotret tuntas bagaimana keberadaan KONI yang sekarang. Tentu berbagai persoalan tadi harus dicarikan solusinya supaya apa? Kudus tetap berjaya dengan prestasi-prestasi olahraga yang sudah pernah diraih, harus dipertahankan, bahkan harus ditingkatkan. Apalagi kita menghadapi Porprov di 2022 ini harus betul-betul Porprov itu belum jelas, mungkin 2023 bisa. Ya, sesuai dengan kondisi pandemi ini ya, Pak Haji Ridwan. Tentu kita bincang kita dengan Pak Haji Ridwan ini tidak bermaksud menyalahkan satu dengan yang lain. Ini adalah fakta yang harus disadari oleh pengurus KONI. Faktanya bahwa konflik ini masih tetap ada dan harus dicarikan solusinya supaya prestasi olahraga dan keberadaan KONI di Kabupaten Kudus itu tetap seperti tujuan didirikannya KONI, yaitu untuk pembinaan olahraga di semua bidang. Terima kasih sudah bersama saya Kang Fikri. Ada banyak hal di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.